Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia yang juga nyalek. Oke, ini ada pasangan suami istri yang dari tadi gue lihat di balkon gue berantem mulu. Udah ngomong tadi saya sempat denger nih. Kamu ngaku selingkuh sama pembantu kan? Tenang, jangan ribut dulu, tenang di sini. Mang Mbak nuduh dia selingkuh sama pembantunya, bagaimana? Iya mas, ya aku curiga aja mas sama dia. Oke, sebelumnya saya juga pengen minta doa restu buat pemirsa karena saya maju mencalonkan diri menjadi caleg, ya, calon anggota legislatif DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil DKI 2 untuk masyarakat yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi PMI, WNI yang ada di luar negeri bisa coblos saya di KJRI, KBRI, KDI atau mungkin lewat pos ya. Nah, cara milihnya adalah kertas surat suara saya warna kuning. Nanti kan ada 4 kertas surat suara tuh. Kalau yang luar negeri cuma dapat 2, Presiden sama DPR RI. Nih, warna kuning contohnya. Udah, kuning. Ini contoh ya, pas saat dibuka kertas surat suaranya nanti ada banyak partai nih. Ada 24 partai. Untuk nyari nama saya, biar gampang, biar nggak keder, cari dulu partainya. Saya ada di Partai PAN nih. Nih, Partai PAN itu nomor 12 yang lambangnya matahari. Dia letaknya ada di sebelah kanan, baris ketiga dari atas. Kalau udah ketemu Partai PAN-nya, jangan dicoblos partainya. Jadi bukan coblos partainya ya. Selama ini kalau Anda memilih caleg, nyoblos partai menurut saya kurang tepat. Karena yang kita pilih adalah orangnya. Jadi yang dicoblos adalah nama calegnya. Dan untuk cari nama saya di bawah Partai PAN ada nomor urut 2. Ada Uya Kuya. Nah, udah gitu coblos Uya Kuyanya di sini. Dicoblos di namanya guys ya. Dan jangan mencoblos lebih dari 1 nama. Hanya cukup 1 nama karena kalau lebih dari 1 nama jadi tidak sah. Kalau lebih dari 1 nama tidak sah. Nih coblosnya Uya Kuya nih. Nih Uya Kuya, ini Partai PAN. Uya Kuya nomor 2 di bawah Partai PAN, kita coblos. Cus. Lobang deh tuh. Nah, gitu cara nyoblos Uya. Udah nyoblos Uya, dilipat lagi kertasnya. Nah, nanti masukin ke bilik suara. Ingat ya, coblosnya hanya 1 nama caleg, tidak boleh lebih. Oke, udah gitu, istri saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil Jakarta Selatan. Jadi buat masyarakat yang tinggalnya di KTP-nya di Jakarta Selatan, di Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilandak. Bisa pilih istri saya. Kata surat suaranya warna biru. Warna biru nih. Oke. Jadi nanti dibuka. Kayak tadi, cari Partai PAN, ada di sebelah kanan, baris ketiga dari atas. Partai PAN nomor 12, udah ketemu Partai PAN, jangan dicoblos partainya, tapi dicoblos nama Astridnya. Nama Astrid ada di urutan nomor 2. Tuh, coblos Astrid Kuya di sini. Ingat hanya 1 nama saja yang dicoblos. Udah? Gitu saja. Kenapa harus milih Uya dan Astrid? Kalian pengikut YouTube saya pasti udah tahu apa yang saya lakukan selama ini untuk masyarakat melalui lembaga bantuan Uya. Udah berapa ratus kasus yang kita selesaikan dan selesai. Bukan hanya bikin konten saja. Oke, dan sekarang ini ada Mas siapa nih? Mas Supri. Mas Supri dengan Mbak Nova. Nova. Udah berapa lama nikah nih? 4 tahun. 4 tahun. Yakin nih mau diselesaikan di sini? Yakin. Yakin ya? Mau siapa dulu nih? Boleh Nova dulu. Oke, yuk, ayo sini, yuk. Ya, oke. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut, dan untuk orang yang tersentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Nova, ada unek-unek apa nih sama suami kamu, kenapa? Aku tuh udah 4 tahun nikah sama Mas Supri. Iya. Tapi 2 bulan terakhir ini aku bener-bener curiga banget. Dia tuh ada main belakang dia sama pembantu aku mas. Sama siapa? Sama pembantu aku. Curiga kamu? Iya mas, aku curiga. Siapa? Siapa nama pembantu kamu? Putri mas. Putri. Maksudnya gimana tuh? Suami aku tuh seperti ada main di belakang aku. Seperti ada main di
di belakang aku. Dan saya pun juga trauma Mas sama suami aku, selalu diselingkuhin Mas. Dulu suami aku pernah selingkuh Mas sama pembantuku sampai dia itu hamil. Mas, sumpah mas, saya nggak pernah selingkuh sampai hamil mas. Nggak pernah selingkuh sampai hamil? Nggak pernah mas. Tunggu, kau bilang suami kamu pernah selingkuh sama pembantu sampai hamil? Iya Mas. Suami kamu si Supri ini? Bukan Mas. Oh bukan. Jadi siapa? Sebelumnya aku pernah nikah 2 kali Mas. Oke, terus? Tapi suami yang pertama aku cerai Mas karena dia tuh nggak bisa nafkahin aku. Oke. Dan suami yang kedua dia tuh selingkuh Mas sama pembantu aku sampai dia tuh hamil. Oke. Makanya aku benar-benar trauma banget Mas. Oke, ceritanya gimana? Aku tuh mergokin suami aku Mas. Tapi awalnya aku tuh nggak percaya kalau suami aku itu selingkuh. Oke, awalnya emang dengar dari siapa? Tetangga aku pun juga pada ngomong Mas kalau mereka itu ada hubungan spesial. Tapi aku sama sekali nggak percaya Mas. Sebelum aku mergokin mereka Mas, aku tuh curiga kenapa pembantu aku tuh pakaiannya nggak enak dilihat gitu Mas. Dia itu pakai baju daster itu transparan Mas, sampai nggak pakai BH. Jadi di rumah pembantu kamu nggak pakai BH? Nggak sama sekali Mas, sampai pun kelihatan kalau dia ngepel Mas. Terus punggungnya itu dibungkuk-bungkuk biar kelihatan. Kemana-mana diliatin sama suami aku Mas. Dia kayak disengajain. Dia nggak pakai BH gitu? Sama sekali nggak pakai BH Mas. Apa dia tuh sengaja mau godain suami aku? Aku pun sempat Mas membaca WA-nya Mas. Dia chattingan kayak yang curhat sama pembantu aku Mas. Bilang apa? Put, oh Mas lagi sedih katanya, istri Mas itu kenapa sih ngomel-ngomel. Suami aku tuh sering kayak chattingan, jalan keluar yuk biar nggak jenuh. Sebelum kejadian itu Mas, aku tuh curiga kenapa kok banyak Di mana? di lantai Mas, di lantai atas. Di lantai gitu? Iya, di lantainya Mas itu banyak jem. Lah aku pikir kan ini siapa gitu, perasaan aku nggak serontok itu. Tunggu, ini agak bingung gue. Dari mana kamu yakin itu bukan rambut kali? Enggak Mas, itu berbentuk Mas, yang agak keriting-keriting. Nah, bisa jadi bulu ketek kan? Masa mana iya Mas, bulu ketek kan pendek, ini panjang-panjang Mas. Dan ternyata aku tahu pembantuku tuh nggak pernah pakai celana dalam Mas, nggak pernah pakai celana dalam Mas. Apa memang sengaja mau godain suami aku? Kalau di rumah. Iya. Tahu dari mana kamu sama pembantu kamu nggak pernah pakai celana dalam? Aku tahu Mas, kan kita suka nonton TV bareng Mas. Dia ngangkang, kelihatan Mas, dia tuh nggak pakai celana dalam. Ada suami kamu lagi? Ada Kamu Mas. tegur nggak? Ya aku tegur, aku marah-marahin kan. Kenapa kamu tuh nggak pakai celana dalam gitu kan? Nggak sopan banget. Lagian juga nggak pantas. Harusnya tuh pakaian yang rapi atau gimana. Suami malah ngomel-ngomel. Jangan dimarahin, kasihan katanya gitulah, malah balik membelain dia Mas. Jadi tambah emosi kan, jadi tambah curiga. Aku tuh mergokin mereka berdua Mas. Mergokin? Iya. Di mana tuh lagi ngapain? Pintu kamar itu tertutup rapat. Aku teriak-teriak dong, manggil-manggil. Mas, buka. Ternyata pintunya dibuka. Aku kagetnya apa Mas? Dia itu pakai kaos doang, celana doang. Malah celana itu renda-renda loh Mas. Celana apa? Celana CD-nya Mas. Oh dia pakai celana dalam doang? Iya. Celana renda-renda? Renda-renda. Ternyata anunya malah itu Mas, malah bangun. Aku jadi tambah curiga lah ini. Tunggu, dia pakai celana dalam perempuan gitu? Iya Mas. Oh berarti dia panik salah make gitu?
Oke. Terus tapi ada siapa di dalam kamar itu? Awalnya tuh Mas nggak ada siapa-siapa ya. Cuman aku kan curiga itu celana dalam punya siapa. Dipakai suami kamu lagi? Iya, dipakai Salah suami make, orang aku. panik. Oke. Warnanya warna pink lagi Mas, Iya. renda. Iya. Nah setelah itu aku telusuri dong ke pojok sana, pojok sini. Ternyata Mas, pembantu aku itu ada di dalam koper Mas. Pembantu aku itu ada di dalam koper Mas. Aku buka kopernya Mas dan ternyata dia itu nggak pakai apa-apa Mas. Itu si nya itu kegencet Mas sama resletingnya. Dia teriak, waduh sakit. Dan kejadian itu Mas, akhirnya aku memilih cerai sama suami aku Mas. Dia malah pergi ninggalin aku. Dia lebih memilih pembantu aku Mas. Mungkin dia karena hamil. Waktu itu kan masa lalu. Nah sekarang yang ini tuh gimana maksudnya? Kamu curiga kenapa? Ya sama Mas, problemnya itu sama. Aku tuh curiga ada hubungan spesial sama pembantu aku Mas. Hubungan spesial sama pembantu aku Mas. Si Putri juga suka pakai baju ketat. Putri ini siapa tadi? Itu pembantu aku yang Putri. sekarang Oke, baju Mas. ketat terus? Celana ketat. Terus juga dia udah berani pakai tank top Mas. Terus juga belahan kemana-mana. Lah aku jadi curiga Mas, mau godain suami aku lagi apa ini pembantu? Putri ini cakep nggak? Enggak Mas lah, cakepan aku lah ketimbang dia. Tapi ya itu kan masih muda Mas, mungkin suami aku bosan kali ya ngeliat aku yang udah tua. Apa yang bikin kamu curiga lagi dia ada main sama Putri? Enggak Mas, ini Mas nggak bener Mas. Nggak bener apa nih? Nggak bener, aku tuh nggak pernah selingkuh sama si Putri itu. Oke, tenang. Nanti kamu jelasin ya. Oke, terus apa lagi bikin kamu curiga? Sebenarnya banyak banget Mas yang bikin aku curiga. Chatting-chattingan belakang aku lihat ya Mas ya chattingannya itu. Oh Put, oh ini lagi sedih, lagi jenuh. Itu di WA Mas, dia itu sering chattingan. Wah, serius nggak? Terus? Iya Mas, makanya aku tambah curiga. Tetangga aku ngelihat mereka itu jalan berdua ke pasar Mas. Terus juga Mas ya, mereka tuh udah berani Mas kayak pijit-pijitan. Gimana tuh? Pijit Mas, mijit-mijit paha lah. Siapa yang mijitin siapa? Pertamanya si Putri kan mijitin suami aku Mas. Mas Supri tuh dipijitin, kayak keenakan lagi Mas Suprinya. Diem aja adem-adem. Ada kamu? Ada aku Mas, itu udah berani-beraninya. Kamu kenapa nggak negur? Awalnya aku nggak negur, cuman ngeliatin doang Mas. Nah terus giliran tuh Mas pijit-pijitan, si Putri yang dipijitin. Sini katanya, kamu capek kasihan, pegel-pegel kan? Lah suami aku Mas yang mijitin. Nah dari sana aku negur, Mas ngapain sih mijitin si Putri? Nih aku aja belum pernah dipijitin. Ih dia malah senyum-senyum gimana gitu Mas, apalagi si Putri keenakan. Emang salah ya Mas? Kan nggak ada yang salah Mas. Oke, nanti gua nggak tahu nih cara pandang lo gimana ya. Nih Mas ya, yang lebih parahnya lagi Mas, dia itu berani itu Mas, pegang-pegang. Apa nih? Dia tuh bawa minuman Mas. Dia tuh siapa? Si Putri pembantu aku tuh bawa minuman. Iya. Terus tumpah ke pahanya Mas Supri. Iya. Terus dielapin sama si Putri tuh sampai ke dalam-dalam, enak aja dipegang-pegang tuh burungnya. Nah sekarang kenapa nggak lo pecat aja? Udah lo keluarin ganti pembantu, udah susah amat sih. Justru aku tuh lebih curiga Mas Supri ngusir si Putri. Oh, maksudnya? Si Mas Supri tuh ngusir duluan sama si Putri, suruh keluar. Bagus dong, senang dong. Ya Mas gimana senang, orang tambah curiga. Mereka kan mau bebas Mas di luar. Gak tahu mereka mau kos berdua kali. Tunggu. Jadi Putri udah dipecat? Udah dipecat Yang pecat Supri, Mas. suami kamu? Iya. Tuh kan Mas, kan serba salah Mas. Udah saya pecat, malah saya yang salah lagi. Oh, kenapa lo pecat Putri? Ya karena selalu diomel-omelin, bikin dia nyaman aja deh. Lebih baik saya keluarin aja. Yang penting rumah tangga saya tuh nyaman aja Mas. Begitu? Iya. Putri di mana sekarang? Putri udah pulang kampung Mas.
Oke, nggak tahu. Nggak tahu sekarang. Oke, yakin? Yakin mas, udah pulang kampung. Oke. Ya udah kalau nggak gini aja ya. Intinya kan momok atau beban di rumah tangga kamu Putri ini udah nggak ada. Buat saya kalau emang di rumah tangga itu udah satu perempuan yang membuat kamu curiga, membuat kalian tidak nyaman, ya udah kalian harus mengambil resiko untuk ya demi mempertahankan rumah tangga, ya udah keluarin aja, bener kan? Bener nggak sih? Tapi belum tentu juga kecurigaan kamu benar. Cuman kalau dari cerita istrinya, sorry mas, ya ada yang nggak beres juga sih sama lo. Ya udah sekarang gini aja ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Bangun. Nov, oh ternyata kamu udah pernah kawin 2 kali sebenarnya. Yang kamu tahu sekali. Sekali. Jadi yang kamu yang ketiga nih berarti ya. Saya tahunya kedua mas. Ternyata malah saya yang ketiga. Udah, kamu tuh jangan mengalihkan. Terus kamu sama si Putri tuh gimana? Loh kan udah saya pecat, nggak ada urusan lagi kan? Ya mana tahu, mungkin di luar sana kali. Kalian tuh berdua bebas. Ya itu karena lu trauma, jadi saya yang jadi korban. Ya problemnya juga sama. Tuh kan mas, ngomong-ngomong terus kayak gini mas. Oke, sekarang saya tanya, kamu tinggal di mana? Tinggal bareng kan? Iya, di mana? Daerah mana? Di daerah Jakarta Selatan mas. Tinggal Jakarta Selatan berarti kan? Jakarta Selatan mas. Tuh, tadi cuma bisa coblos tuh buat yang Jakarta Selatan, coblos Uya DPR RI-nya, satu coblosan aja. Uya DPR RI kertas kuning, Astrid DPRD kertas biru. KTP-nya Jakarta Selatan juga tapi kan? Jawa. Hah? KTP Jawa? Iya. Oh ya, bisa nyoblos. Gimana? Terus sekarang lu siap di sini ya? Siap mas. Udah. Iya, sini. Ayo. Jangan lupa, teman-teman yang tinggal di luar negeri juga, di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Saudi, Amerika, Eropa, bisa pilih saya. Ya, kertas surat suara warna kuning, kuyak-kuyak. Caleg lain kasih gocap, kita tetap pilih Uya-Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetap pilih Astrid Kuya. Kita pilih orang baik, bukan karena kita disogok. Coblos Uya, coblos Astrid, karena dia orang baik. Oke, siap mas? Siap. Benar ya? Oke. Buka tangannya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Gimana kamu sama Putri pembantu kamu? Saya mau nanya langsung aja. Saya sama Putri baik-baik aja mas. Apa? Saya sama Putri baik-baik aja. Tuh kan mas, dia mah gitu, suka ngebelain Putri mulu. Tuh kan baik-baik aja. Terus maksudnya gimana coba? Putri gimana? Putri itu orangnya baik, sopan, rajin. Pokoknya dia jadi pembantu, nggak pernah saya anggap jadi pembantu. Malah seperti saudara sendiri mas. Saudara apa orang yang disayang itu loh mas. Dia enggak deh, dia alasan deh mas. Oke, tunggu dulu. Oke, anggap saudara sendiri. Tapi sekarang saya lagi sedih mas. Karena si Putri itu saya pecat. Gara-gara tuh istri saya tuh ngomel-ngomel terus. Ya gimana lagi ya? Ya udah saya cari yang mana aja daripada istri saya ngomel-ngomel terus, rumah tangga saya jadi nggak enak. Ya udah saya pecat aja mas. Saya keluarin suruh pulang kampung. Pulang Enggak mas, kampung. mungkin dia ditaruh di mana gitu si Putrinya. Nggak mungkin dia pulang kampung deh mas. Oke, Putri pulang kampung apa lo kos-kosin di mana? Pulang kampung mas. Kan sebenarnya tuh saya kasihan sama Putri itu. Udah anak yatim. Udah ngidupin adiknya sendiri kan. Dikira tuh saya tuh selingkuh. Perhatiannya itu lebih, nggak kayak Oke, perhatian yang oke. sewajarnya mas. Oke, gue to the point aja. Lo selingkuh sama Putri apa enggak? Enggak mas, baru-baru selingkuh mas. Saya tuh cuma perhatian tuh sama Putri sesama manusia, kayak pembantu itu kan sama-sama manusia mas, capek kayak apa. Iya. Jadi saya tuh menghargai istri saya tuh sayang sama banget sama istri saya. Nggak mungkin saya mengkhianati istri saya mas. Nggak mungkin saya mengkhianati istri saya mas. Walaupun saya jujur mas, saya pernah kebawa perasaan karena kebaikan si Putri mas sama saya. Tuh kan mas, dia Pernah, tunggu dulu, pernah apa? Pernah baper sama kebaikan si Putri. Pernah baper sama kebaikan Putri, terus? Ya karena waktu itu istri saya sering ribut mas.
Tapi lo lanjutin nggak kebaperan lo itu? Enggak mas, karena saya itu menghargai perasaan istri saya mas. Enggak mas, karena saya itu menghargai perasaan istri saya mas. Putri itu gimana sama kamu? Sebenarnya sih Putri jujur ya mas ya, kayak ada rasa suka, pernah ngungkapin rasa yang katanya paling dalam sama saya mas. Oh gitu? Tuh kan mas, dia tuh bener-bener tega sama aku mas. Dengerin dulu. Putri pernah ngungkapin rasa sayang ke kamu, terus? Di saat istri saya keluar tuh kadang sering nawarin mijet mas apa gitu kan, sering pakai vulgar-vulgar depan saya. Mungkin karena mancing kali ya mas ya, biar saya tuh nafsu sama dia. Kadang saya tuh, mas mau pijet nggak mas, pijet apa gitu kan, katanya biar tahan lama gitu kan. Tuh kan mas, berarti dia tuh sering mijit-mijitan mas, itu berdua. Iya, tunggu dulu. Terus habis itu, saya penasaran mijitan lama tuh gimana? Iya kan, kadang kan si Putri nawarin, terus yaudah mas gantian-gantian aja nggak apa-apa gitu kan. Yaudah saya pijitin dulu deh mas itu. Katanya ini biar tahan lama mas. Terus kalau perlu biar gede panjang. Ini biar tahan lama mas. Terus kalau perlu biar gede panjang. Lah saya tuh curiga gitu kan. Apa sih maksudnya Putri kayak gini? Saya penasaran ternyata gitu cuma nawarin. Akhirnya kan lanjutin ngepel tuh. Pas keluar masuk, loh tadi keluar pakai BH, sekarang masuk enggak, gimana? Dia ngepel nggak pakai BH gitu? Dia ngepel nggak pakai BH mas, sengaja kayaknya nunggu kayak gitu. Udah kemana-mana dikira saya nafsu gitu kan. Habis itu udah ngepel, langsung katanya udah ya kita lanjutin itu aja rencana kita. Apa Put itu kan? Rencana apa mas? Si mas saya pijitin dulu gitu kan. Ya siapa tahu masnya tuh sama istrinya kurang tahan lama atau kurang puas gitu kan. Enggak mas saya bantu gitu kan. Akhirnya Putri tuh mijit-mijit saya tuh kan, apa namanya, sikutnya ditempel-tempelin biar apa nggak tahu kan ke barang saya. Kurang ajar tuh si Putri. Sampai nggak tahu kan namanya normal kan akhirnya kan tegang tuh barang. Tapi terjadi sesuatu nggak? Enggak mas, nggak sampai terjadi mas. Oh berarti iman lo kuat dong? Ya kan keburu istri saya datang. Ya kan keburu istri saya datang. Kan saya tuh panik. Saya tuh panik mas. Bingung ini udah celana, bingung kan. Dan si Putri itu tuh mas sering mancing-mancing saya juga mas. Pas saya lagi di dapur, dia sengaja di kamarnya itu sengaja dibuka ganti baju. Nggak tahu tuh tujuannya tuh apa mas kan? Gitu. Iya mas. Kadang keluar dari kamar mandi cuman pakai anduk doang gitu sengaja. Biasanya kan pakai anduk gede. Kenapa sekarang anduk mini yang dipakai itu kan? Biar apa? Kadang saya tuh takutnya malah istri saya tuh makin curiga gitu loh mas. Ya tapi ujung-ujungnya seneng juga ngeliat si Putri kayak gitu. Terus akhirnya kamu pecat tuh? Iya mas, karena gimana pun juga kan saya belain istri saya biar nggak terjadi apa-apa sama rumah tangga saya mas. Oh jadi kamu demi mempertahankan rumah tangga kamu tegur Putri dan kamu pecat? Iya saya tegur dulu mas. Tegur dulu, tapi dia nggak berubah? Nggak berubah sama sekali, malah semakin kesini malah semakin jadi gitu kan. Ya udah akhirnya saya tuh pecat. Tapi ya mas jujur, waktu Putri dipecat itu tuh malah dia nangis-nangis, katanya itu hamil. Katanya itu hamil. Tapi nggak tahu tuh hamil sama siapa. Jujur saya nggak pernah ngelakuin mas sama Putri. Sama sekali? Sama sekali. Tapi bilangnya tuh katanya anak saya. Ya udah saya tuh berani yo tes DNA kan. Tapi belum tentu juga dia hamil kali karena dipecat kali, ngancem kali. Nggak tahu juga mas. Lama-lama tuh Putri tuh kayak orang gila gitu loh. Ya lu bener nggak pernah ngapa-ngapain sama Putri kan? Saya nggak pernah mas sekejar itu, apa yang waktu dipijat disenggol-senggol itu doang. Nggak pernah sampai ngecelup-ngecelupin kayak gitu. Boro-boro sampai hamil. Oke, tapi kamu cinta sama istri kamu? Saya tuh cinta mas, saya ngertiin perasaan dia mas. Saya tuh cinta mas, saya ngertiin perasaan dia mas. Kalau saya itu nggak cinta sama istri saya, langsung saya tidurin aja mas tuh. Ada banyak kesempatan sama Putri. Tapi kamu tidak lakukan? Tapi saya nggak ngelakuin mas, karena saya tuh sayang sama istri saya. Karena saya tuh sayang sama istri saya. Kalau dibandingin sama istri saya itu jauh mas. Si Putri itu ya bodinya itu kayak gitar Spanyol, dadanya montok kemana-mana, semampai tinggi, mulus lagi. Nah berarti kamu ngebandingin istri kamu sama Putri dong? Bukan banding-bandingin mas, justru saya itu karena sayang sama istri saya, suka sama istri saya. Kalau misalkan saya nggak suka sama istri saya, mending saya tinggal di apartemen sama Putri.
daripada di rumah istri saya ngomel-ngomel. Kalau misalkan saling curigaan, justru saya tuh lebih curiga tuh sama istri saya tuh. Karena sering kabar-kabaran sama mantan suaminya tuh. Mantan suaminya. Oh, lu taunya dia cuma kawin baru sekali ya mantan suaminya ya? Iya, Lu kaget sekali, tadi, Mas. tadi udah pernah kawin 2 kali. Iya, tadi shock katanya udah 2 kali. Baru tahu lu baru sekali. Iya, Oke, akhirnya dia masih kabar-kabaran sama suaminya yang pertama masih gitu. kabar-kabaran Mas sama suaminya itu. Kadang telepon-teleponan, video callan. Enggak Mas, itu kan cuman sekedar anak doang Mas. Namanya juga punya anak ya, tetaplah harus komunikasi. Bahkan kadang sering jalan ke mall bareng Mas, berduaan. Suami yang dulu ya udah kebutuhan anak-anak doang, nggak selebihnya apapun itu nggak ada. Lu nih yang dicurigain nih. Ya kenapa harus aku yang curiga, malah dia yang Ya, suka tenang, dekat-dekat tenang. sama Jangan Putri. marah-marah dong, lu nggak salah. Terus apalagi yang bikin lu kesel? Yang lebih keselnya lagi ya kadang ya Mas, kayak bawel banget tuh Mas sama saya. Pokoknya kayak lampir gitulah ngomongnya, kadang kasar. Gini loh Mas ya, yang saya khawatirin tuh di rumah tuh berbuat yang enggak loh Mas. Bahkan saya pernah ketahuan di situ kok ada celana dalam siapa? Kan merek sempak saya Jitimen Mas. Tapi kok tiba-tiba di kamar saya ada merek yang belalai gajah itu loh Mas ya. Ada belalai gajahnya. Ada belalai gajahnya tapi pendek gitu kan. Enggak Mas, itu aku tuh sengaja beliin buat dia Mas. Nitip itu juga sama teman-teman. Dia tuh mau pada ke Bangkok lah. Aku nitip dong, ingat sama dia. Tapi kok kenapa nggak dikasih dia? Ya keburu ketahuan dia ya curiga. Oke, tapi itu buat kamu katanya tuh. Bukan Mas, itu bukan saya. Itu belalainya kecil. Kalau saya kan udah gede panjang, makanya Putri nawarin gedein panjang. Saya nggak perlu lah kan. Dan saya tuh nggak suka sama istri saya Mas. Dia tuh suka ngomel-ngomel. Bahkan gara-gara soal AC aja kita sering berantem Mas. AC. AC Mas. Gimana? Kadang dia suka dingin, saya enggak. Kan saya kecilin. Di situ kadang dia juga kasar juga, jorogin saya sampai ke bawah tuh kebentur sampai saya benjol Mas. Tapi cinta sama istri kamu. Ya walaupun kasar kayak apa, saya tetap sayang lah Mas, cinta sama dia. Saya tetap sayang lah Mas, cinta sama dia. Lo berapa tahun sih nikah? Udah 4 tahun Mas. Udah punya anak? Udah. Anak kandung apa anak bawaan nih? Anak kandung Mas. Ayo Mbak, masih kesel? Ya sedikit kesel sih Mas. Kesel yang mana? Kan sekarang malah justru suami kamu yang curiga sama kamu. Tapi kan pernah dipegang sama Putri, pernah dipijit-pijitin. Siapa yang nggak kesel diraba-raba kayak gitu? Berarti tadi istri lo kesel tuh karena pernah itu lo dipegang sama Putri itu tadi. Mas tadi kan sudah bilang nggak pernah dipegang-pegang, cuman kesempatan Putri mijet sambil sikutnya tuh digesek-gesekin Mas. Nggak tahu tuh tujuannya apa. Itulah sampai punya saya bangun. Oke. Itu kan hanya sekedar NTB Mas. NTB? Iya NTB. Apa tuh NTB? Serta berlanjutan. Oh iya. Yang tak berkelanjutan. Iya Sayang sama istri kamu kan? sayang banget. Kamu Mas. nggak pernah pacaran sama Putri kan? Nggak pernah Mas. Nggak pernah selingkuh kan? Nggak pernah. Tapi pernah baper kan? Pernah baper. Oke. Bawa kayak begitu, gejala-gejala kayak gitu dari dulu kamu harus mengambil sikap. Udah cerita sama istri kamu, udah biar pecat langsung pembantunya. Jadi biar nggak salah paham. Ya udah sekarang ini, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut dan bangun. Mas, kamu bener nggak ada apa-apa sama Putri? Enggak. Kamu udah denger di hipnotis tadi, Mbak. Justru saya belum nanya sama kamu ada apa nggak banget sama mantan suami kamu? Enggak Mas, itu cuma sekedar anak doang, nggak ada apa-apa. Ya, kamu sayang nggak sama suami kamu? Ya sayang lah Mas, Kamu makanya. sayang sama istri kamu nggak? Sayang Mas. Tapi udah setahun juga nggak pernah meluk aku lagi. Nah semalam kita ngapain? Nggak pelukan. Semalam kan nggak pelukan, cuman kayak gitu. Gak usah diomongin di sini. Gak enak kalau Mas lihat. Ya udah gini, udah lama nggak dipeluk. Peluk dong. Sini. Udah nggak usah curi-curikan lagi. Oh, tuh. Inilah the power of pelukan. Ya, peluk, rajin meluk pasangan kamu. Gue meluk bini gue sehari berapa kali, meluk anak-anak gue kalau ketemu berapa kali, karena pelukan itu bisa membuat
rasa panas, rasa curiga tuh jadi pudar. Ingat udah berapa lama kalian nggak meluk? Dan ingat 14 Februari coblos Uya Kuya dan Astrid Kuya. Uya Kuya DPR RI, Astrid Kuya DPRD dari Partai PAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan.